saya melihat ada yang kurang kalau menurut pandangan saya, yaitu perhatian terhadap duafa. Kegiatan-kegiatan yang fokus perhatian kepada duafa, saya pikir di masjid kita itu masih kurang. Jadi setiap tahun itu saya menerima pemberitahuan untuk sedekah itu dari salah satu yayasan di Sriwijaya. Ya, itu diberikan kepada duafa. Kemudian kalau setiap hari Jumat, termasuk di dalamnya juga warga di RW 003 itu memberikan sedekah berupa makanan kepada keluarga kita dan sebagainya. Nah, ini tidak ada yang dikoordinir oleh Yayasan Miftahul. Ada memang kita tahu bahwa misalnya pada saat korban kita ada sebagian kecil, saya katakan sebagian kecil, karena dari jumlah itu kalau tidak salah hanya sekitar 20 atau 25 itu yang dialokasikan ke sana. Kemudian pada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu diberikan menjelang atau sangat mepet dengan Idul Fitri. Tapi kalau kita memberikan kesempatan mungkin kepada warga kita yang ingin sedekah dan sebagainya, bisa diberikan agak jauh sebelum Idul Fitri, itu mungkin bisa memberikan lebih ketenangan dari kas yang masuk di masjid, ya, baik itu dari kota kayak Jumat maupun di kotanya, itu sampingnya cukup banyak. Nah, untuk kegiatan-kegiatan duafa, karena kita tahu bahwa kemiskinan itu yang akan membawa kekurangan. Nah, ini adalah menjadi tugas kita bagaimana bisa menarik. Dan kalau kita lihat, ya, jamaah-jamaah kita itu, misalnya pas waktu jamaah baik dulu asal maupun, nah itu tukang buka itu kok tidak ada yang wakil di sini ikut jamaah. Nah, kalau itu kita perhatikan secara ekonomi mungkin mereka bisa. Sekali. Saya rasa itu mungkin yang dimasukkan atau tapi ini menjadi tugas kita kaum kita ada dulu kita kita fasilitasi, kemudian kita berikan dulu tidak bersamaan dengan zakat fitrah. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hormat yang hadir di ruangan ini, perkenalkan saya Ibu Trianto, Bapak. Saya Ketua Dasar Wisma 4. Dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan tentang takjil saja sesuai kapasitas Dhamma. Seperti biasanya kami mendapatkan kesempatan 50 kotak nasi selama 2 hari. Usul mohon diubah kemasannya agar para jamaah untuk saat menikmatinya itu tidak kotor semua, mungkin bisa dikemas dengan kotak. Yang ingin saya sampaikan, PKK RW 003 Pak, jadi mau menyampaikan masalah takjil yang sudah disampaikan dari jamaah 4 tadi bahwa bersedia 50. Ini dari Dhamma ini khususan dari Dhamma 4 tadi yang bersedia 100, tapi untuk yang lainnya kami wajibkan 50 bungkus atau kotak. Tapi nanti kalau mungkin ada usulan yang 100, 200 juga nggak apa-apa. Kemudian kita akan menambahkan buah atau kue. Kue boleh, buah boleh.
Tapi jangan yang pakai gelas-gelas itu, kalau dulu sudah disampaikan bahwa recek semua, jadi ini berupa buah. Buah pun terbatas, jadi bolehnya pisang atau semangka boleh. Jadi mungkin dulu ada yang salah itu salak, buah salak jangan ya. Jadi ada yang ingin buah salak itu sulit mungkin untuk takjil waktu kita buka pertama kali, dan mesti pakai air dan ada gandengannya gitu. Jadi buah atau kue. Ibu-ibu sudah setuju, jadi ini sebanyak 100 kue atau 100 buah per hari. Kalau mungkin dirasa tidak cukup, nanti kami bisa menambahkan dan kita berunding lagi dengan ketua-ketua agama. Mengenai takjil gue dari Pak, ini sudah disepakati oleh dulu dari ketua-ketua agama. Kemudian untuk kegiatan lagi yang telah disampaikan Bapak RW tadi, memang kita berencana akan mengadakan pasar Ramadan atau pasar murah. Itu pun bagi semua boleh, jadi di lingkungan RW 003, utamanya masyarakat yang mengunjungi monggo. Jadi ini satu mengenai kue-kue, dan yang kedua baju pantas pakai nanti dikumpulkan kemudian dijual murah, yang pantas pakai Pak. Ada yang baru monggo, tapi yang baru kan mahal, jadi ini murah sekali, seperti 5.000, 10.000 gitu Pak. Jadi ini di UNED itu sudah sering ada dan hasilnya memuaskan, nanti bisa disalurkan ke kaum ya, uangnya bisa. Jadi ibu khususnya masyarakat yang kelebihan baju-bajunya yang pantas pakai monggo disumbangkan, nanti dijual murah. Itu pun nanti kalau disetujui takmir tempatnya di masjid Padang. Untuk pasar Ramadan. Mungkin Pak dari kami akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Kami di sini satu akan menindaklanjuti usulan dari Bapak Haryono tadi mengenai masalah lomba azan, lomba baca Al-Quran. Itu untuk Bapak atau untuk Ibu? Untuk anak-anak, remaja. Yang harus ada pelatihnya. Ada pelatihnya. Karena apa? Cara mengucapkan, cara mengeluarkan lafaz dalam Al-Quran itu harus betul. Memang harus ada pelatih. Kami siap menyiapkan kalau memang dibutuhkan, karena di LPPTKA atau TPA Kabupaten itu tempatnya orang pintar-pintar. Orang itu dibelikan bingkisan, dibagikan kepada duafa di sekitar sini, beca-beca, pemulung itu Pak. Tapi cuma setahun sekali karena itu mampunya. Sarung di sini karena saya tahu sarung yang dicentelkan di sana itu sebetulnya tidak kurang, tapi sering hilang. Saya gini ke Bu Ali, tidak apa-apa Bu Ali itu diambil, mungkin dipakai di rumahnya, itu pasti manfaat sudah ikhlaskan. Ini menampung, barangkali ada bapak-bapak yang kelebihan sarung, monggo disalap di sini. Kalau sering sekali hilangnya Pak, naruh hari ini 2 hari hilang. Mau kena
yang masih pantas pakai atau ibu-ibu sudah bosan di rumahnya bisa ditaruh di masjid untuk dipakai oleh para tamu sholat di miftah. Menyampaikan sesuatu yaitu terkait dengan takjil. Saya punya usulan Bapak. Ya, selama ini memang kalau kita hanya mengandalkan dari dhamma, mungkin karena tadi sudah disampaikan bahwa kekuatan dhamma itu terbatas. Oleh karena itu, monggo yang mau menambah juga alhamdulillah. Kalau yang mampunya 50, saya pikir tadi sudah disampaikan Bu Ketua DKK, jadi seperti itu. Saya punya usulan Bapak, ini saya sering bagaimana kalau kekurangan yang 150 itu diflorkan Pak. Jadi disampaikan kepada masyarakat. Nah ini loh, jadi di rank-rank Pak. Jadi misalnya tanggal 1 itu kebutuhannya kan 150. Jadi nanti diflorkan ke masyarakat, nanti siapa yang mau menambah gitu Pak. Jadi seperti di yayasan-yayasan atau di masjid-masjid, di banyak masjid itu seperti itu Pak. Jadi mungkin Pak Nur nanti bisa tahu seperti itu. Kemudian ini Pak yang saya amati tadi terkait dengan usulan yang terkait dengan sodakoh atau untuk apa, itu saya mengusulkan Pak ya tadi seperti sama, yaitu untuk kegiatan zakat ini Pak. Bagaimana kalau di Miftahul Jannah itu dikoordinir ya, sehingga jumlah dana zakat itu mungkin bisa mencapai tertinggi, misalnya mencapai lebih banyak. Kita gunakan untuk kegiatan itu angka baiknya diblokkan. Semua kegiatan-kegiatan yang istilahnya itu tadi yang disampaikan oleh Bapaknya harus memberdayakan masyarakat, baik itu masyarakat yang ada di utamanya yang ada di sekitar kita. Jadi seperti itu Pak. Jadi itu aja Pak saran dari saya. Itu apa? Jadi dimanfaatkan ibu-ibu. Jadi sementara masih belum keluar dan hanya terbatas ibu-ibu yang darusan. Itu aja, terima kasih. Oh izin Pak, ini saya diamanai beberapa usulan dari jamaah. Mungkin sama dengan yang disampaikan oleh Ustaz Haryono. Jadi ada beberapa jamaah yang khususnya juga dari lingkungan RT 003 yang mengusulkan agar karpet ini segera dipasang. Jadi bukan hanya di sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di kesempatan pada hari ini. Saya juga saya sendiri berkaitan dengan kegiatan di bulan Ramadan. Namun dalam hal ini masalah takjil sudah disepakati begitu ya, sebesar 50 kotak. Ya pada dasarnya juga kita sebetulnya berat sih, karena punya alasan sendiri gitu. Pertama karena warga saya juga tidak banyak, hanya 50 kakak. Tapi untuk kegiatan yang namanya sifatnya sosial, monggo kalau itu mau kita. Karena kita rutin setiap menjelang hari raya, kita itu dana dari RT itu kita alokasikan. Saya alokasikan untuk kegiatan keagamaan, seperti kita gunakan acara Maulid Nabi, acara halal jalan, juga acara santunan. Untuk satu kas di masjid, saat itu cukup besar. Ya perlu kita pikirkan apa? Untuk berikan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek ya seperti ini untuk kegiatan sehari-hari. Satu, memang di sisi lain di Mikrosan ini kurangnya apa? Nantinya kan kurang lebih banyak karena tahu misalnya biaya yang dikeluarkan masjid. Kalau kita mengandalkan kita dari jamaah yang berjalan, ini sudah rutin. Bagaimana kita meningkatkan amal di sekitar kita, karena tahu anggaran masjidnya cukup besar, termasuk mata kantor, termasuk ada kopi ini, saya pikir hal yang
bagus sekali untuk menarik akan disebutkan karena saya sendiri pernah dikirim ke Jogokaryan. Jadi apa yang saya sampaikan ini belum tertuangkan pada saat pertemuan seperti ini. Satu, di situ ada kota amal, satu beras katanya. Beras apa? Itu mereka yang tidak mampu untuk memampukan masjid ini. Tidak lewat itu ya nggak apa-apa memang. Ini hal yang lumrah lah, hasilnya plus gitu. Tapi itu dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bapak-bapak Ibu sekalian, mungkin sudah saya baca tapi usulannya dari sampaikan oleh Bapak SD1. Mungkin saya ngambil masalah pelaksanaannya. Makanya kalau pelaksanaannya nanti kita tidak diatur dengan sempurna, buatnya nanti ada omongan-omongan yang tidak. Terus yang kedua masalah keamanan. Masalah keamanan dalam bulan Ramadan ini kita jamaah konsentrasinya cuma 3 jam. Khawatirnya nanti masalah keamanan kita aturkan. Jadi untuk keamanan monggo kita bentuk personilnya sehingga itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di RW dan di Masjid kita Miftahul Jannah sudah terstruktur dan secara sistematis sudah bagus. Kegiatan setiap tahunnya sudah berjalan, sudah clear. Termasuk panitia-panitianya sudah nggak usah dibentuk secara detail lagi, tinggal tunjuk, tinggal jalan, sudah jalan semua. Ini sudah beberapa kali kita lakukan, contohnya di sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian di pelaksanaan penyembelihan kurban dan sebagainya sudah jalan semua. Termasuk untuk takjil sudah jalan beberapa tahun yang lalu, dirintis mulai zaman beberapa waktu yang lalu sudah clear semua. Dan Pak Haryono tadi termasuk bapak-bapak yang lain, masalah karpet, saya melihat urgensinya sangat optimal. Ini karpet, apalagi ada gambaran nanti bukan karpet lama yang akan kita pakai, yang kita pasang, nanti diusahakan karpet yang baru, yang tebal, yang kualitasnya bagus. Itu secara sadar atau nggak sadar ini merupakan tolok ukur. Masjid di kita itu merupakan tolok ukur dari masjid-masjid sekitarnya. Kalau masjid kita Nun Sewu berkualitas, apalagi ditunjang dengan SDM yang bagus, akan menjadi benchmark tolok ukurnya daripada minimal di Kelurahan Karangrejo.